Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kalakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan channel berbagi ilmu dan kebaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan bahas syarat amalan menjadi ibadah. Agar kita tidak terjebak dengan pikiran kita sendiri bahwa kita sudah banyak beribadah menurut kita, tetapi nilainya di mata Allah mungkin belum ada atau nol besar. Karena itu perlu kita ketahui apa yang menjadi syarat suatu amalan menjadi ibadah. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dan tugas utama penciptaan manusia adalah untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu adalah semua perbuatan atau aktivitas kita yang dilakukan dengan ketaatan dan mengagungkan Allah sesuai dengan Al-Quran dan dicontohkan oleh nabinya untuk memperoleh ridhanya. Karena itu ada ibadah qasah atau ibadah mahdah, di mana contoh syarat rukun dan ketentuannya seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Seperti kita sholat, puasa, harus dalam waktu dan ketentuan yang sudah digariskan. Kedua, ada amalan ammah atau ghairu mahdah, adalah prinsipnya atau konsep dasarnya yang ada, tetapi penjawantahannya bisa berkembang, seperti kita bertani dan berdagang. Itu termasuk ibadah ghairu mahdah. Kaum muslimin, apa saja syarat utama suatu amalan atau aktivitas bernilai ibadah dan diterima oleh Allah? Yang pertama, amalan atau aktivitas itu dilakukan dengan landasan iman dan ikhlas karena Allah semata. Fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Di dalam hadis Nabi juga bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum." Hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat atau menilai bentuk jasadmu atau tubuhmu, dan tidak pula melihat kecakapan wajahmu, tetapi Allah melihat apa keikhlasan yang ada dalam hatimu. Hadis riwayat Muslim. Kedua, amal atau aktivitas itu dilakukan sesuai dengan aturan yang diturunkan oleh Allah kepada nabinya, yaitu ittiba kepada Rasul melalui Al-Quran
dan hadis yang beliau tinggalkan. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain, karena Nabi itu adalah sebagai munzirin, karena itu Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan Al-Quran itu kepadamu Muhammad agar engkau menerangkan, menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka agar mereka memikirkan. Kaum muslimin, yang terakhir adalah yang kita lakukan itu, aktivitas yang kita perbuat itu adalah aktivitas yang baik, yang bernilai, bermanfaat, dan berguna, baik untuk diri kita sendiri, sesama, dan semesta. Seperti kita membuang duri atau membangun jalan, itu termasuk perbuatan yang baik untuk diri kita dan juga untuk sesama. Jadi perbuatan atau amalan yang dinilai ibadah oleh Allah adalah didasarkan dengan iman, ikhlas, ittiba kepada Rasul, dan bermanfaat atau baik. Semoga kita selalu mengingat dan melandasi semua aktivitas kita dengan 3 syarat itu agar bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.